Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang IoT secara umum. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Imam Isomuddin, NIM terakhir 38. Saya Rahma Ferina dengan NIM terakhir 007. Saya Media Putri Hapsari dengan NIM terakhir 005. Saya Sabina Kailaniko dengan NIM terakhir 001. Saya Desidi dengan NIM angka belakang 015. Selamat menyaksikan. Halo, saya Dais. Saya di sini ingin menjelaskan apa sih itu IoT. Saya di bagian IoT atau Internet of Things. Di bagian ini, saya bertanggung jawab supaya alat bisa terhubung dengan internet dan bisa dikontrol secara otomatis. Jadi, sensor yang dipasang akan mengirim data ke microcontroller. Lalu dikirim ke sistem atau ke HP. Kita lewat jaringan internet. Dengan cara ini, kita bisa memantau kondisi alat seperti ketinggian air atau status pompa tanpa harus datang langsung ke lokasi. IoT ini penting karena bikin sistem kerja alat jadi lebih efisien, praktis, dan bisa dipantau dari jarak jauh. Halo guys, kembali lagi sama aku Rahma di sini, di mana aku akan menjelaskan sejarah mengenai IoT, teman-teman. Nah, untuk sejarah sendiri, IoT itu dimulai pada tahun awal dari 1980-an ketika para peneliti di Cambridge Melton itu membuat Coca-Cola Machine, teman-teman. Nah, di mana produk ini tuh bisa dilacak isinya dan suhunya lewat internet. Istilah IoT sendiri itu baru muncul pada tahun 1999, teman-teman, yang dimana itu diperkenalkan oleh Kevin Estel yang membayangkan objek-objek fisik yang saling terhubung dan berkomunikasi otomatis melalui internet. Perkembangan IoT itu mulai meningkat pada tahun 2000-an dan internet ini tuh semakin cepat dan sensor serta microcontrollernya itu menjadi lebih mudah. Sekitar 2010 ke atas, baru tuh kemunculan smartphone, cloud computing, dan jaringan 4G atau 5G itu membuat IoT berkembang pesat dalam berbagai bidang seperti rumah pintar, industri, kesehatan, pertanian, dan transportasi. Hari ini, IoT menjadi bagian penting dalam era industri 4.0, teman-teman, di mana miliaran perangkat saling terkoneksi untuk bertukar data dan bekerja otomatis guna meningkatkan efisiensi dan mempermudah aktivitas manusia. Halo guys, di sini aku Abel. Di sini aku akan menjelaskan mengenai salah satu contoh penerapan IoT, yaitu Smart Parking System. Sistem ini menggunakan sensor ultrasonik untuk mendeteksi apakah tempat parkir kosong atau terisi. Data dari sensor dikirim ke microcontroller seperti node MCU, lalu diteruskan ke internet sehingga informasi ketersediaan parkir dapat dilihat secara real time melalui aplikasi di smartphone. Dengan sistem ini, pengendara tidak perlu berkeliling mencari tempat kosong karena dapat langsung mengetahui lokasi parkir yang tersedia. Implementasi IoT ini membantu menghemat waktu, mengurangi kemacetan di area parkir, dan mendukung pengelolaan transportasi yang lebih efisien serta modern di lingkungan perkotaan. Halo, saya Sabina. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh pengimplementasian IoT di bidang lain, misalnya di bidang perkebunan. Nah, yang pertama ini, IoT bisa digunakan untuk mendeteksi nutrisi tanah dengan bantuan sensor yang dikembangkan khusus perangkat IoT yang dapat mendeteksi nitrogen, fosfor, dan kalium yang ada di dalam tanah, serta secara otomatis melaporkannya ke dalam sistem. Nah, hal ini memungkinkan manajemen pupuk yang lebih efisien. Selanjutnya yaitu yang kedua, IoT bisa mendeteksi potensi banjir. Sensor IoT ini juga dapat mendeteksi ketinggian air serta memberikan peringatan secara real time pada sistem apabila permukaan air mencapai ketinggian tertentu. Nah, hal ini dapat membantu manajemen melakukan mitigasi segera. Selanjutnya, contoh yang ketiga yaitu IoT dapat mendeteksi lokasi dan juga kondisi kesehatan karyawan melalui perangkat jam tangan yang telah dikembangkan dengan teknologi IoT. Perusahaan dapat menerima sinyal GPS secara real time sehingga dapat mengawasi apakah karyawan bekerja pada lokasi yang sesuai. Nah, selain itu, perangkat IoT ini juga dapat merekam suhu tubuh, detak jantung, hingga tekanan darah, serta dilengkapi dengan panic button untuk mengirimkan sinyal SOS dalam keadaan darurat. Nah, jadi itulah contoh pengimplementasian IoT di bidang perkebunan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu tantangan IoT, di mana saat ini perkembangan IoT banyak memiliki manfaat atau potensi, namun
pasti ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, yaitu yang pertama dari segi keamanan dan privasi. IoT sendiri melibatkan pengumpulan dan pertukaran data yang sensitif, termasuk data pribadi pengguna, maka itu rentan terhadap serangan cyber ataupun kebocoran data, sehingga perlu adanya standar keamanan yang konsisten dan membuat perangkat IoT yang menjadi titik lemah dalam jaringan itu tidak dapat disusupi oleh pihak lain. Yang kedua itu adalah manajemen data. Seperti yang kita tahu bahwa jumlah data yang dihasilkan dari perangkat IoT itu sangat besar, maka perlu mengelola, menganalisis dan mengekstrak wawasan dari data tersebut merupakan tantangan yang memerlukan sistem yang efisien untuk penyimpanan, pemrosesan dan analisis data. Yang ketiga yaitu daya tahan dan kehidupan baterai. Itu banyak beberapa perangkat IoT itu yang beroperasi masih menggunakan baterai, dan masa pakai baterai pun banyak yang pendek, maka menjadi sebuah hambatan. Oleh karena itu perlu adanya inovasi yang lebih lanjut tentang baterai penyimpanan ini. Pengembangan teknologi yang lebih efisien dalam hal konsumsi daya itu suatu keharusan untuk memastikan nanti perangkat IoT tetap berjalan dan berfungsi secara baik. Yang terakhir itu dari biaya implementasi. Nah, karena teknologi ini masih bisa disebut teknologi yang masih berkembang, maka implementasi dan pengembangan IoT itu melibatkan biaya yang signifikan, terutama jika melibatkan penggantian beberapa perangkat, karena dalam kondisi pengembangan itu masih dibutuhkan biaya implementasi yang besar. Sekian, terima kasih.